salah satu problem yang menyebabkan keberagaman kita yang harusnya disebut rahmatan lil alamin menjadi seperti sekarang, menjadi sumber konflik. Kalau kita lihat sosial media isinya konflik-konflik kiai, ustadz, kelompok-kelompok keagamaan, perasaan sombong, benar sendiri, menyalahkan orang lain. Itu sebetulnya muncul dari orang nggak mungkin bisa mulai proses berpikir imajinatif itu kalau dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian nyimak video ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup bareng gue Ali. Dan kali ini kita kedatangan lagi-lagi tamu yang luar biasa. Saya sudah kenal, saya sudah baca banyak buku-bukunya. Dan kali ini kita mau membahas salah satu buku terbarunya, Agama dan Imajinasi, Menjelajahi Kedalaman dan Kelapangan Spiritual Islam. Seorang penulis tentunya, seorang pendidik, pebisnis, filantropis. Ada Pak Haidar Bagir. Apa kabar Pak Haidar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih diundang lagi ke sini. Terima kasih banyak. Terakhir kali kita rekaman waktu itu di luar di kafe. Ya, sekian tahun lalu. Waktu itu kita banyak membahas mengenai perjalanan Pak Haidar dan juga pemikiran-pemikiran Pak Haidar juga pastinya. Sekarang kita juga mau membahas tentang pemikiran Pak Haidar, khususnya kaitannya sama buku ini mungkin ya, meskipun tidak hanya di sini saja pasti pembahasan. Tetapi ini buku yang sangat menarik Pak Haidar, Agama dan Imajinasi. Pak Haidar kan banyak membahas kalau dalam konteks buku-buku Islam, banyak sekali dari mulai bicara soal sholat, mengenai pernikahan, filsafat juga, mengenal filsafat Islam, kemudian antara agama dan sains gitu. Dan sangat luas gitu. Dan kali ini agama dan imajinasi, apa yang membuat Pak Haidar terfikir awalnya untuk membahas mengenai ini gitu? Sebetulnya kalau dilihat secara jeli, semua buku saya boleh dibilang itu sebetulnya dibangun uraiannya, argumentasinya dari tasawuf, dari mistisisme Islam. Misalnya buku katakanlah yang kisah kita dari sah ke selamanya, itu kan buku perkawinan. Tapi kalau dilihat situ pembahasannya itu pembahasan dari sudut pandang tasawuf. Misalnya konsep kuncinya itu rahmah. Rahmah itu apa? Nah, itu biasanya menjadi salah satu fokus bahasan di dalam tasawuf, karena rahmah itu adalah sifat utamanya Allah SWT, dan perkawinan itu harus dibangun atas dasar rahmah. Saya menulis misalnya juga sebuah buku berjudul Makrifat Sakit dan Kematian, membahas tentang hikmahnya sakit, terus berbagai hal tentang kematian. Meskipun saya tidak menyebut tasawuf di situ, tapi sesungguhnya yang menjadi dasar pembahasan saya itu konsep-konsep atau pemikiran di bidang tasawuf. Buku Buat Apa Sholat itu juga seolah-olah buku tentang sholat khusyuk dan lain sebagainya, tapi lebih dari setengah itu berbicara tentang penghayatan sholat dari sudut pandang kaum sufi. Jadi kalau dilihat, boleh dibilang semua buku saya itu berporos pada ajaran tentang tasawuf yang memang merupakan minat saya dan juga fokus dari studi saya di bidang pemikiran keislaman. Yang buku Agama dan Imajinasi ini datang belakangan karena ide tentang keterlibatan imajinasi di dalam beragama ini suatu ide yang relatif lebih asing bagi banyak orang ya. Saya sudah menulis buku tentang tasawuf, epistemologi tasawuf, pengantar kepada pemikiran Ibn Arabi, banyak buku-buku tasawuf, tapi memang berbicara tentang peran imajinasi di dalam beragama ini agak jauh dari kedekatan orang terhadap isu-isu agama. Itu sebabnya dia datang belakangan, dan saya menganggap dengan menulis buku ini sebetulnya secara umum kunci-kunci pemikiran tasawuf itu sudah saya coba tuliskan dengan cukup, meskipun
mungkin saya terpikir suatu saat mau menyusul buku agama dan imajinasi dengan pembahasan yang lebih ilmiah, dalam arti melihat imajinasi dari sudut pandang pemikiran Islam. Sementara yang ini sebetulnya lebih banyak saya tujukan untuk mengajak orang untuk beragama secara lebih imajinatif. Bahkan judul asli buku ini sebenarnya beragama secara imajinatif. Tapi karena dianggap terlalu provokatif oleh beberapa orang, akhirnya saya bikin agak netral menjadi agama dan imajinasi. Nah, di awal-awal dan di kesimpulan saya katakan salah satu problem yang menyebabkan keberagaman kita yang harusnya disebut rahmatan lil alamin, merupakan welas asih bagi seluruh alam semesta, menjadi seperti sekarang, menjadi sumber konflik. Kalau kita lihat sosial media isinya konflik-konflik kiai, ustadz, kelompok-kelompok keagamaan, kemudian terasa banyak didominasi oleh kebencian dari satu kelompok ke kelompok yang lain, ya, perasaan sombong, benar sendiri, menyalahkan orang lain. Itu sebetulnya muncul dari kemiskinan imajinatif di dalam beragama. Ringkasnya, imajinasi itu merupakan satu dunia yang jauh lebih luas dan tidak terbatas dibanding dengan pendekatan yang bersifat rasional saja. Apalagi yang bersifat legal. Legal itu lebih sempit lagi, legal formal. Nah, kalau rasional, betapapun juga pemikiran rasional itu kan di satu sisi memastikan koherensi dalam cara berpikir kita, tapi sesungguhnya dia membatasi karena logika itu punya struktur yang membatasi. Nah, kalau kita pindah ke alam imajinasi, maka akan kita dapati banyak hal yang tadinya tidak masuk dalam ranah legal dan rasional, itu menjadi masuk, sehingga kita bisa memberikan banyak ruang bagi perbedaan pendapat, ya, kedalaman, kelapangan, yang kemudian menjadi subjudul buku saya ini, ya, menjelajah kedalaman dan kelapangan spiritual Islam. Nah, jadi sebelum masuk ke subjudul ini, saya juga tadi mau tanyakan, salah satu concernnya adalah tadi konflik-konflik ini menurut Pak Haidar salah satu yang bisa memicu atau menyebabkan itu adalah kurangnya imajinasi dalam memahami agama, betul ya? Ya, betul. Nah, meskipun itu kan bukan satu-satunya penyebab, gitu ya. Tetapi kenapa itu yang menjadi concern utama Pak Haidar sampai akhirnya bahkan menulis buku, gitu? Iya, ini hubungannya dengan tadi saya sampaikan bahwa background akademi saya, minat saya adalah tasawuf, yaitu spiritualitas dalam beragama. Ya. Nah, imajinasi ini sebetulnya adalah suatu wadah bagi berkembangnya spiritualitas. Ya. Nanti saya jelaskan sedikit, tapi saya ingin mengajak orang secara lebih praktis bisa masuk ke wilayah spiritual dari agama. Dan kalau kita masuk ke wilayah spiritual, itu banyak hal akan menjadi jernih, akan terungkap bahwa agama itu terkait dengan sesuatu yang berhubungan dengan hati, dengan compassion, dengan empati, ya, tentu nanti dengan kreativitas dalam beragama, ya. Saya kasih contoh begini ya, misalnya saya juga punya atau bersama teman-teman mendirikan Gerakan Islam Cinta atau Compassionate Action Indonesia, Aksi Welas Asih Indonesia. Compassion dan cinta itu sesuatu yang bersifat spiritual. Dan nanti kita akan lihat bahwa imajinasi ini adalah landasan bagi berkembangnya spiritualitas itu. Contohnya misalnya, bagaimana kita bisa bersikap welas asih kepada orang, ya. Kita bisa memahami orang meskipun orang itu berbeda pendapat sama kita, kadang pandangannya bertentangan dengan kita misalnya. Nah, kalau dunia pemikiran kita ini terbatas, ya, kita gagal untuk
extend kita punya pemikiran ini sehingga bisa memahami pemikirannya dia. Jadi contohnya begini, misalnya katakanlah ada tasawuf misalnya, ada orang yang beragama secara legalistik misalnya ya. Kemudian ada orang yang beragama secara sufistik misalnya. Nah, di dalam tasawuf itu misalnya ketika menafsirkan sebuah ayat, tafsirnya itu bersifat polisemik gitu ya. Polisemik banyak arti gitu ya. Misalnya begini, contohnya ada ayat Al-Quran yang banyak orang hafal. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyah. Penafsiran umumnya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah kecuali Dia. Jadi seorang sufi besar namanya Ibn Arabi tidak mengubah redaksi ayat itu, tidak mengambil arti yang berbeda dengan pemahaman orang tentang kalimat itu, tentang kata itu, tapi punya tafsir yang berbeda. Jadi qadha itu artinya ketetapan. Ketetapan itu dikenal orang, itu ada dua jenis. Satu disebut ketetapan tasyri'i, itu perintah. Ada ketetapan yang bersifat takwini. Takwini itu artinya terkait dengan tabiat kehidupan. Jadi yang menerjemahkan sebagai Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah kecuali Dia, itu memahami qadha itu secara tasyri'i. Tapi kalau qadha difahami secara takwini, ayat Al-Quran yang sama tidak diubah makna artinya, bahkan tidak secara literal, redaksinya sama secara literal, itu kan berarti dan Tuhanmu telah menetapkan sebagai satu tabiat kehidupan bahwa ya kamu tidak menyembah sesuatu, apapun yang kamu sembah itu, kecuali pada saat kamu menyembah itu kamu sedang menyembah Tuhan. Maksudnya begini, jadi Ibn Arabi di dalam khusus di dua tempat menjelaskan orang itu tidak bisa menghindar dari menyembah Tuhan. Bahkan ketika menyembah batu, menyembah pohon misalnya ya. Tentu Ibn Arabi tidak membenarkan penyembahan batu, itu kan keterbatasan. Itu hanya namanya madhar. Madhar itu penampakan dari Allah Subhanahu wa taala, theophany disebutnya. Nah, ini satu contoh saja dari banyak contoh, lebih dari setengah buku ini sebetulnya menunjukkan contoh-contoh bagaimana kalau kita menafsirkan ayat Al-Quran secara imajinatif tanpa keluar dari aturan tafsir yang umum, baik itu tafsir literal ya dan lain sebagainya. Itu kalau di dalam Islam disebutnya takwil. Takwil itu semacam hermeneutik. Tapi takwil itu dari bahasa Arab yang maknanya awala yu'awilu, mengembalikan kepada asalnya, to its originary meaning. Nah, ini contohnya misalnya. Nah, kalau misalnya seperti kata Ibn Arabi, Allah mengatakan bahwa orang menyembah pohon, batu, itu sebetulnya dia sedang mau menyembah Tuhan. Meskipun dia menyembah secara terbatas. Maka kita akan bisa ngerti misalnya animisme, dinamisme. Kita tidak membenarkan semua keyakinan tentang animisme, dinamisme. Tapi bahwa semua itu punya ruh seperti di dalam animisme misalnya. Semua itu punya ruh, itu dibenarkan. Dinamisme bahwa semua itu punya kekuatan, ya, semua punya kekuatan. Saya tunjukkan di sini misalnya bahwa alam semesta ini semua punya pengaruh di dalam kehidupan misalnya. Nah, ini satu contoh bahwa kalau kita mendekati agama teks-teks secara imajinatif, kita masuk ke dalam satu ruang yang jauh lebih besar daripada ruang legal, formal, bahkan ruang rasional yang dianggap sudah liberal itu. Dan dengan itu kita bisa memahami orang lebih baik, kemudian menimbulkan sikap welas asih kepada berbagai kelompok yang berbeda misalnya. Banyak sekali manfaat menafsir secara imajinatif ini. Lagi-lagi di dalam buku ini saya jelaskan di awal bahwa konsep tentang khayal itu bukan konsep yang asing di dalam khayal dalam dalam ayat itu. Khayal itu kalau di dalam Al-Quran saya jelaskan di sini biasanya yang dipakai itu ru'yah. Ru'yah itu dalam bahasa Inggris vision. Vision itu melihat sesuatu yang secara empiris tidak ada di depan kita. Secara material. Material tidak ada. Dia adanya masih di masa depan atau adanya entah di mana.
bisa kita lihat dengan vision yang disebut visi, kadang bisa kita lihat lewat mimpi. Mimpi itu kan sesuatu yang tidak ada di dunia material misalnya. Nah itu dalam bahasa Al-Quran itu ru'yah. Jadi istilah imajinasi ini bukan istilah asing yang kita paksakan, tapi sesungguhnya istilah yang dipakai Al-Quran sendiri dipakai oleh Nabi juga. Saya jelaskan beberapa teks Al-Quran yang menggunakan kata ru'yah dan betapa sering Nabi itu menggunakan istilah ru'yah. Misalnya aku melihat Tuhanku ya dalam bentuknya yang paling indah. Ra'aitu Rabbi fi ahsan hal. Ra'aitu itu dari kata yang sama yang membentuk ru'yah. Aku melihat Tuhan dalam bentuk citra. Yang citranya itu adalah sesuatu yang sangat indah. Bahkan ada hadis lain yang menyebutkan aku melihat Tuhanku dalam bentuk seorang muda yang rapi, apik. Itu suka dipakai istilah amrod itu yang licin, rapi, tidak awut-awutan, tidak berewokan. Itu kan citra, itu image dipakai oleh Nabi juga. Ini nih sangat menarik, ini cabang pertanyaannya jadi banyak ini. Ya. Tapi ini subjudul aja saya masih mau masuk, tapi belum dulu kayaknya setelah mendengar penjelasan ini. Sekali lagi saya mau mengklarifikasi, memastikan pemahaman saya juga tepat ya. Jadi sekali lagi imajinasi ini luas, tapi dalam hal konteks imajinasi dalam beragama ini bukan terus imajinasi yang ngawur, yang liar, yang keluar dari apa mungkin koridor, kalau saya boleh bilang gitu ya, koridor keberagaman itu sendiri gitu ya. Nah, cuman dalam menafsirkannya lebih imajinatif, tapi tidak kemudian jadi off track atau bertentangan. Tapi takwil itu mengembalikan kepada makna aslinya. Bahwa makna asli teks itu batin. Jadi teks itu makna aslinya bukan yang literal. Dia kan datang dari Allah SWT. Pasti sifatnya rohani, spiritual. Nah, menerapkan imajinasi itu justru mau masuk ke kedalaman makna batin dari teks. Ya, baik itu Al-Quran atau hadis. Agama ini kan ujungnya pasti sesuatu yang batin dari Allah SWT. Allah SWT itu yang paling batin, sedemikian batin. Batin itu artinya tersembunyi. Allah SWT itu yang paling batin, sedemikian batinnya sehingga tak seorang pun bisa memahami Allah SWT apa adanya dalam zatnya. Nah, dia turun menjadi teks itu setelah melewati berbagai tahap. Jadi aslinya Al-Quran, aslinya ucapan Nabi itu bukan yang di dalam bentuk huruf-huruf itu, tapi dalam bentuk batin, rohani. Nah, meskipun demikian, nggak boleh juga di dalam metode takwil itu, kita menafsirkan Al-Quran yang melanggar kaidah tekstual. Kaidah kebahasaan nggak boleh. Jadi tadi wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah harus sama seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Qadha artinya ketetapan, ya ketetapan. Misalnya begitu, ya. Nah, jadi dia nggak akan dan tidak boleh bertentang, makanya disebut takwil, mengembalikan ke makna asalnya. Jadi yang bersifat batin. Gitu kan? Nggak bisa. Di samping itu, di samping ada kaidah-kaidah memahami yang menyebabkan dia tidak boleh bertentangan dengan teksnya, itu juga para sufi di sini saya sampaikan juga mengatakan bahwa orang yang menggunakan imajinasi itu tidak boleh melepaskan akalnya. Nah, akal ini adalah salah satu kendali terhadap kemungkinan imajinasi itu menyimpang atau tersesat kemana-mana. Itu Ibn Arabi saya kutip di sini mengatakan bahasa orang pemikir yang baik, yang imajinatif itu harus punya dua mata, kata dia. Dzul ainain, punya dua mata. Mata pertama mata imajinatif, mata kedua mata rasional. Kalau kita rasio saja, kemampuan kita memahami kedalaman dan kelapangan spiritual Islam akan sangat terbatas. Tapi kalau kita pakai imajinasi dan kita melepaskan akal, kita sulit mengendalikan imajinasi, sehingga bisa jadi imajinasi itu liar dan tidak lagi punya jangkar pada teks dan pada prinsip-prinsip ajaran Islam yang nggak mungkin kita langgar gitu.
Jadi bisa saya bilang juga bahwa misalnya ahli-ahli tafsir itu orang-orang juga imajinatif gitu ya. Tentunya tapi yang punya fondasi pemahaman yang kuat, yang tadi yang rasional itu juga gitu ya. Dan pemahaman Termasuk teks, bahasa, pemahaman betul, pemahaman teks, pemahaman agama, pemahaman bahasa yang leksikal, linguistik, ya. Kemudian ditambah dengan imajinatif, kemampuan berimajinasinya, itu yang membantu untuk bisa takwil tadi melihat dari mungkin bukannya perspektif berbeda, tapi justru kemungkinan lah gitu ya. Kemungkinan makna. Berbagai kemungkinan makna ya. Yang kalau kita tidak lompat ke situ, kita nggak akan ketemu. Nah ini sebenarnya ada satu hal yang penting yang harus kita bahas sejak awal. Imajinasi ini bukan seperti yang dipahami orang, ya. Jelas dia bukan waham. Waham itu kan persoalan kejiwaan, ya. Persoalan kejiwaan orang, halusinasi. Jelas bukan itu, ya. Nah, yang penting untuk kita jelaskan adalah selama ini orang itu kalau waham kita sisihkan, itu maka menganggap imajinasi itu misalnya mengimajinasikan bentuk buku ini. Kita melihat secara empiris, terus nanti setelah kita mempersepsi ada buku itu kita simpan di dalam daya berpikir kita. Ada yang menyebutnya, ada daya berpikir itu daya menggabung-gabungkan. Ya misalnya gini, daya menggabungkan itu kita lihat burung terbang, ada gagasan tentang terbang. Kita melihat kuda yang berlari di daratan. Dua-duanya ada di pikiran kita gabungkan menjadi kuda terbang. Itu salah satu kekuatan imajinasi. Nah, imajinasi itu juga disimpan dalam daya memori kita, al-hafid. Kita bisa membayangkan gelas meskipun gelas itu tidak ada di depan kita. Itu al-hafid. Itu disebut daya khoyal, daya imajinasi. Semua orang menerima itu. Semua orang menerima itu. Nah, tapi di dalam buku ini saya banyak menyoroti satu jenis imajinasi lain yang tidak berhubungan dengan benda yang bersifat material. Jadi dia datangnya bukan dari persepsi. Kalau persepsi material, kalau tadi kan semua dari persepsi material. Sudah melihat terlebih dahulu. Iya, nah ini orang suka lupa bahwa sebetulnya sejak zaman Yunani dulu, Plato sudah menjelaskan bahwa semua ciptaan itu di alam dunia ini, itu sudah ada arketipnya, archetype-nya. Semua misalnya meja ini sudah ada meja yang bersifat spiritual itu. Nah ini kalau tadi kan ketika kita melihat gelas, kita simpan, kemudian kita membayangkan gelas, itu kan imajinasi datang setelah persepsi empiris. Ini imajinasi yang datang dari alam asalnya benda-benda itu. Jadi dia datangnya sebelum ada gelas. Alam asalnya ini boleh dijelaskan? Nah itu tadi misalnya Plato itu dikenal dengan alam idea, alam ide. Bahwa semua yang ada di dunia material itu sudah ada idenya di alam spiritual. Selama ini khayal atau imajinasi itu kita pahami sebagai sebuah bentuk berpikir, ya istilahnya kalau pakai sedikit filosofis epistemologis. Orang kalau di dalam apa yang saya bahas ini dan ini berkembang di dalam mistisisme, alam khoyal itu disebut alam. Jadi bukan ada daya khoyal, daya imajinasi, tapi ada alam tempat benda-benda imajinatif berada. Dan itu ada lebih dulu sebelum di dunia ini. Nah, jadi sebetulnya saya menulis sebuah buku lain judulnya Epistemologi Tasawuf. Saya bercerita bahwa ketika ada gelas di depan saya mengetahui bahwa ada gelas di depan saya itu bukan dengan cara saya melihat itu. Sebetulnya melihat itu hanya mengevoke sesuatu yang sudah ada dalam diri kita. Oh ini gelas, gitu. Namanya itu wujud mental, mental existence. Nah ini yang saya bahas di sini adalah imajinasi sebagai sebuah dunia. Sebagaimana di dunia ini ada gelas yang konkret 3 dimensi, itu sudah ada gagasan tentang gelas. Sehingga kalau orang menggunakan imajinasi dengan benar,
dan dia punya akses kepada imajinasi prior to benda-benda itu berada, maka dia bisa mengetahui sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Nah itu saya bagi dua, imajinasi itu, alam imajinasi itu ada dua. Satu disebutnya contagious imagination, imajinasi bersambung. Bersambung pada benda-benda itu. Yang imajinasi itu akan kita persepsi setelah kita mempersepsi benda-benda material. Tapi ada yang disebut discontagious imagination. Imajinasi yang enggak bersambung. Dia bersambungnya ke atas. Bersambungnya ke alam ide. Jadi kita bisa mendapat ilham tentang sesuatu yang tidak ada di alam semesta ini. Karena dia tidak datang dari persepsi material, tapi datangnya dari alam di atas itu. Dan ini kalau kita pelajari misalnya kita Carl Jung itu ada yang disebut active imagination. Dia percaya arketip itu ada. Mengetahui itu tidak mesti mengetahui secara positivistik atau secara material atau secara empirik. Tapi itu punya akses kepada alam ide, itu menyebabkan kita menjadi tahu. Itu misalnya. Banyak ada misalnya kalau seorang pendidik itu Rudolstein yang terkenal dengan Waldorf School yang kita terapkan di salah satu sekolah kita, itu percaya itu. Kemudian Maslow, itu kan suka menyebut intermediary world. Jadi ada dunia atau alam intermediary yang kita kalau bisa dapat akses ke situ, pengetahuan kita menjadi jauh lebih luas. Nah, beragama secara imajinatif atau berusaha mengembangkan imajinasi dalam beragama ini menjadikan sumber pengetahuan keagamaan kita menjadi jauh lebih luas daripada sekedar teks yang kita tafsirkan secara legal formal atau bahkan hanya secara rasional. Kira-kira gitu. Ya. Dan Pak Idris ini juga sempat membahas di awal tentang awal mengenai imajinasi dan bahkan sampai ke fisika kuantum juga dari awal sini imajinasi sejak saya ingat di bagian awal itu juga. Imajinasi sejak Yunani sampai Kiwari. Tadi antara alam tadi itu empiris dan rohani dan bahkan juga fisika kuantum menjelaskan imajinasi saya ingat saat saya baca. Boleh sedikit jabarkan? Ya, jadi kira-kira kan gini. Alam-alam itu makin ke atas makin lembut. Alam materi itu relatif kasar, lebih kasar seperti kita lihat ya ada itu istilahnya itu semua benda itu kan dibikin dari a lump of matter, ya, bongkahan materi yang dibentuk-bentuk. Jadi sesuatu yang kasar bisa kita pegang, ya, bisa bukan hanya bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita raba. Nah, tapi kalau kita naik, itu kita akan dapat mau dibilang turun juga boleh, turun atau naik. Kita dapat alam imajinal itu lebih lembut. Lebih lembut itu artinya apa? Dia punya bentuk, punya warna. Tapi dia tidak ada keberadaan konkret 3 dimensinya. Misalnya contohnya yang para pemikir itu suka memberi contoh benda di alam imajinasi itu apa. Contohnya misalnya kalau kita berdiri di depan cermin. Di depan cermin itu bentuk kita ada, warna kulit kita ada, warna baju kita ada. Kalau kita begini ada 2 tangan, ya, semua itu terrepresentasikan di cermin. Tapi kalau kita pegang belakang cermin nggak ada benda 3 dimensi. Bayangan itu sudah lebih lembut daripada keberadaan aslinya. Atau contohnya keberadaan di alam imajinasi itu adalah keberadaan di alam mimpi. Di alam mimpi itu seolah-olah kejadiannya seperti di alam kita jaga. Tapi kalau kita begini, misalnya mimpi itu di atas kepala nggak ada itu. Itulah benda-benda di alam imajinatif. Makanya imajinasi itu disebut intermediary world. Antara yang empiris dan yang sepenuhnya imaterial. Antara yang material dan sepenuhnya imaterial. Di tengahnya itu ada alam imajinasi. Dia punya sifat material, ada bentuk, ada jumlah, ada warna. Tapi dia sudah kehilangan sifat material dari benda. Ya. Nah, itu dia berada di alam yang sifatnya sepenuhnya imaterial. Jadi tadinya di atas itu sudah nggak ada materi sama sekali. Kalau di alam intermediary, alam imajinatif atau alam imajinal,
dia sudah tidak lagi kasar seperti benda-benda konkret, tapi dia masih mempertahankan sebagian sifat-sifat benda material. Kalau kita lihat, saya tuliskan di sini hierarki alam-alam, itu alam empiris itu paling kasar. Kemudian alam imaterial itu paling lembut, di tengahnya ada alam imajina. Dan itu sifatnya kontinu, bukan pembagian diskret gitu. Alam itu punya hierarki yang kontinu, naik, makin lama makin lembut. Saya masukkan di sini juga misalnya pemahaman tasawuf tentang disebut lataif. Lataif itu hierarki alam dari mulai yang paling kasar sampai paling lembut. Nah, orang tadinya berpikir bahwa hukum alam itu cuma ada hukum alam di alam materi, materi besar lagi. Ya, materi yang punya lokalitas, menempati lokalitas dan besar, gitu ya. Nah, ternyata sejak ditemukannya teori ketidakpastian Heisenberg, setelah teori relativitas sampai akhirnya ketemu teori kuantum, kita mendapati bahwa ternyata benda kasar pun begitu dia makin kecil sampai pada tingkat subatomik, hukumnya sudah berbeda dengan hukum alam fisika benda besar, misalnya kan gitu. Waktu juga sudah berubah, ya kan? Dulu waktu itu kan ukuran gerak dan itu berhubungan dengan jarak di antara dua benda. Di dalam fisika subatomik, fisika kuantum misalnya, benda yang sangat jauh tapi di level subatomik bisa memberikan pengaruh almost in no time. Entanglement, Ya, quantum entanglement. Nah, kalau masih di level benda material saja, ketika dia sudah menjadi sangat kecil, hukumnya sudah berubah. Sekarang kita bisa bayangkan clairvoyance misalnya. Clairvoyance, dulu gimana clairvoyance? Orang bisa melihat masa depan, orang bisa melihat sesuatu yang terjadi jauh dari dia. Ya, itu katanya migrasi burung itu, ribuan kilometer. Itu burung tuh tahu ketika berangkat dia mau pergi kemana. Dari mana dia tahu? Dia nggak pernah pindah dari tempatnya ke tempat itu. Nah, itu katanya yang menuntun migrasi burung itu adalah prinsip quantum entanglement ini misalnya. Nah, jadi clairvoyance menjadi sesuatu yang tidak aneh lagi. Itu masih di alam materi yang kecil. Bayangkan kalau kita pindah alamnya dari materi menjadi alam yang bersifat imajinal, yang lebih lembut lagi, yang sudah tidak ada lagi ruang waktu 3 dimensi. Dan waktunya itu kalau di dalam pemikiran, itu waktunya bukan waktu linier lagi, tapi waktunya waktu perpetual. Kadang disebut aion. Waktunya sudah berbeda. Nah, jadi saya mencoba mengapil fisika kuantum untuk memberikan indikasi bahwa persoalannya kita belum tahu saja ada alam seperti itu. Tapi menurut saya kalau ilmu pengetahuan ini berkembang terus, dia akan bisa sampai pada satu titik lebih memahami hukum-hukum yang bekerja di alam-alam yang bukan hanya lebih kecil secara material, tapi lebih lembut dari alam materi. Sebagaimana mungkin ya sebelum manusia bisa memahami bahwa atom itu bisa dipecah, maka belum ada ilmu fisika kuantum, belum ada pemahaman akan yang namanya dunia kuantum itu sendiri gitu kan. Materi sebagai gelombang misalnya. Double slit eksperimen dan seterusnya. Dan tetapi ketika kemampuan itu semakin teraktualisasi, manusia sudah bisa melakukannya sehingga pemahaman itu lebih bisa diterima, gitu kan. Jadi artinya alam-alam bisa dijelaskan secara saintifik. Ya. Oke. Ini menarik dan lagi-lagi saya mau menahan dulu nih karena setiap ada penjelasan ada pertanyaan baru. Oke, jadi kita bicara mengenai imajinasi itu sendiri. Nah, sekarang kalau saya kembalikan dalam konteks penerapannya, gitu ya. Jadi bahwa agar kita bisa mendalami kelapangan spiritual Islam khususnya di sini gitu ya. Itu
butuh untuk bisa lebih imajinatif. How can we do that? Bagaimana, bisa nggak sih diasah gitu? Iya. Jadi sebetulnya para pemikir ini sudah mengatakan semua itu ada di dalam diri kita. Cuman seringkali kita justru menciptakan tirai yang menutupi akses kita kepada itu. Ya, misalnya begini, kalau kita menjebak diri kita sendiri ke dalam paradigma yang hanya percaya bahwa realitas itu bersifat material saja, ya sampai kapanpun kita nggak bisa berpikir imajinatif. Misalnya begitu. Atau kita hidup secara semata-mata materialistis. Hidup itu ya cuman bagaimana mengumpulkan harta misalnya, ya, mengumpulkan sesuatu yang tangible dan kita menganggap hidup itu ya itu misalnya. Ya, ini bahasa umumnya. Misalnya itu, ya. Bahkan kadang-kadang sampai pada tingkat kita tidak memedulikan moral dalam mengejar semua yang bersifat materialistik. Ya. Itu menyebabkan kita sebetulnya sudah menciptakan tirai yang menghalangi diri kita dari mendapatkan akses kepada itu. Misalnya Rumi itu mengatakan kamu membuka pintu, ya, dan tiba-tiba kamu sadari bahwa kamu sedang membukanya dari dalam. Orang kalau membuka dari luar, kita pikir kita dari luar mau masuk, tapi sebetulnya kita itu bukanya dari dalam. Karena yang di dalam itu sudah ada di dalam diri kita. Rumi mengatakan juga misalnya yang kita butuhkan itu bukanlah mengejar kebenaran atau apapun itu, tapi sekedar meruntuhkan hijab-hijab yang menyebabkan sesuatu yang ada di dalam diri kita terhalang dari mendapatkan akses itu. Ini nyambung kembali ke ru'yah, ke menemukan makna yang asal yang memang sebetulnya sudah ada. Sudah ada, memang itu maknanya kan makna batin. Sebetulnya wahyu Tuhan itu sesuatu yang ada di dalam diri kita. Itu kalau di dalam pemikiran mistisisme Islam itu ada tiga hal yang mencerminkan kebenaran puncak ketuhanan itu. Satu, Al-Quran, kitab suci. Ya, kitab suci kalau orang Islam Al-Quran itu mencerminkan kebenaran ketuhanan. Gitu. Kedua, alam semesta. Alam semesta ini mencerminkan seluruh kebenaran ketuhanan. Kalau kita mampu menguasai alam semesta. Ketiga yang disebut manusia sempurna. Manusia sempurna ini adalah manusia yang bukan sudah jauh meninggalkan tempatnya asalnya, tapi ketika dia justru kembali kepada asal. Jadi manusia kadang disebutnya manusia sempurna, kadang disebutnya manusia universal, manusia yang sudah berhasil menggabungkan semua realitas dalam dirinya. Kadang disebutnya manusia primordial, manusia aslinya. Itu. Nah, persoalannya kita ini terasing dari diri kita sendiri, sehingga kita kehilangan akses kepada universe which is there within ourselves. Katanya Rumi, kamu itu bukan titik kecil di dalam universe, you are the universe itself, di dalam diri kamu. Nah, makanya kalau dalam apa yang dipercaya sebagai hadis Nabi dikatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya, dia sudah mengenali realitas ketuhanan karena semua ada di dalam dirinya. Nah, jadi bagaimana we lead our life supaya kita tidak dijebak oleh semua yang serba material itu. Apakah itu paradigma pengetahuan yang saintistik katakanlah, apakah itu cara hidup immoral yang menjadikan perolehan harta itu sebagai satu-satunya tujuan, itu mengasingkan kita dari diri sejati kita, kira-kira gitu. Makanya persoalan pengembangan imajinasi ini ada persoalan ilmiah, yaitu bagaimana kita meyakini adanya realitas-realitas yang lebih lembut dan lebih luhur daripada realitas empiris ini.
tapi juga ada persoalan moral. Bagaimana kita bukan menyisakan, tapi menyediakan ruang yang jauh lebih luas untuk memahami, melihat kehidupan ini sebagai sesuatu yang jauh lebih luhur daripada sekedar material. Nanti saya bisa dikejar lagi, gimana caranya memiliki itu? Kalau yang ilmiah, kita harus belajar lebih jauh ya tentang ini. Kalau yang moral, ya kita berlatih untuk membersihkan hati kita. Kalau di dalam pemikiran mistisisme Islam, misalnya kita jangan menjadi konsumeristik tanpa batas. Kalau kita ini sudah hidup ini konsumeristik, kita mementingkan memiliki benda-benda dan menjadikan itu sebagai satu-satunya tujuan, nanti kita ditarik dari diri sejati kita terlalu jauh. Ya, itu ada kalau di dalam tasawuf praktis. Ini tadi kita bicara tasawuf teoritis. Itu ada yang disebut mujahadah. Mujahadah itu semacam spiritual struggle. Ada riyadhah, itu disebutnya spiritual exercise. Kalau orang modern, kalau orang dulu kan mungkin kayak hermit-hermit yang di gua, di itu. Sekarang tidak. Ya sekarang bagaimana hidup di tengah dunia yang narsistik, konsumeristik, flexing, dan lain sebagainya. Kita tetap menjaga diri kita supaya otentik. Diri kita sendiri dan bukan diri kita yang dibentuk oleh lingkungan kita. Jadi kita hidupnya tetap sederhana, ya. Kita hidupnya tetap memelihara kebaikan hati, karena akarnya kemanusiaan itu ada di kebaikan hati, misalnya ya. Ada pada sikap ulas asih. Ya. Itulah cara-cara sebetulnya untuk menjadikan kita tidak terhijab dari alam imajinal atau alam spiritual ini, sehingga kita bisa berpikir. Itu makanya kan ilmuwan itu kan biasanya hidupnya ascetik. Ya, kan mereka itu disebutnya? Apa itu artinya? Ascetik ya artinya hidup prihatin. Artinya ilmuwan itu kan kadang Einstein itu awut-awutan nyisir aja ndak. Hidup dengan apa yang sederhana misalnya ya. Terus punya passion terhadap kebenaran saintifik. Dia nggak peduli dia terkenal atau apa. Ya. Dia punya passion terhadap yang saintifik misalnya ya. Ya orang seperti Einstein itu ketika menemukan misalnya teori yang akhirnya disalahgunakan menjadi pembuatan bom atom, dia kan menyesal luar biasa dan menulis surat tentang bom atom itu misalnya. Nah, saintis yang betul-betul menjadi saintis sejati itu adalah orang-orang yang hidup dengan suatu cara di mana mereka tidak terjebak oleh itu. Bahkan Einstein itu kan mengatakan Tuhan tidak bermain dadu dengan alam semesta ini. Karena dia memang punya passion, punya kecintaan kepada kebenaran itu. Sehingga misalnya dia enggak, saya nanti kalau bilang begitu, orang akan bilang, saya bukan saintis yang bagus kok, masih percaya sama Tuhan. Misalnya. Dia kan percaya katanya pada Spinoza's God. God yang Tuhan yang panteistik. Sebetulnya sumber dari semua pemikiran ini pemikiran Islam yang panteistik, bukan dalam makna populer yang dipahami orang. Tapi itu isu lain. Jadi ya kita hidup mempertahankan otentisitas. Kira-kira gampangnya begitu. Ya. Mempertahankan. Iya. Karena memang sudah serangannya ada sudah luar biasa. Dan artinya kalau mempertahankan itu memang sudah ada, tapi mendapatkan serangan. Ya, perlu kita pertahankan. Serangan ini yang kemudian kalau dibiarkan menjadi hijab-hijab jadi ya tirai-tirai itu. Akhirnya itu seperti saya katakan, tadinya kita berada di dalam diri sejati kita, diseretlah kita sehingga kita menjauh dari diri sejati kita itu. Kalau dengan ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu kan diterjemahkan juga manusia dengan dalam keadaan sempurna kalau nggak salah itu dalam ya. Bentuk yang sempurna Dalam bentuk atau yang komposisi yang sempurna. Apakah itu apakah Pak Idul ada pemahaman, apakah ada pemahaman tafsir yang beyond yang sifatnya Standar. fisik gitu loh? Apakah ada hubungannya juga nih bentuk berarti ya kalau itu? Kalau bentuk kan biasanya kita bicara yang material yang fisik. Itu artinya gitu, bentuknya
takwim itu artinya yang pas, yang benar, yang lurus. Bentuk yang sudah paling bagus. Bentuk itu bukan bentuk fisik. Tapi satu susunan katakan. Susunan yang paling sempurna, yang paling bagus. Kira-kira gitu artinya. Itulah primordial man. Itu yang disebut primordial man, itu yang pada ahsan takwim itu. Yang sejatinya. Ya, yang sejatinya, yang primordial. Ya. Manusia itu. Nah, tapi primordial ini kita bisa justru keluar dari situ. Jadi kalau ada filosof Jawa yang juga mistis, namanya Ki Ageng Suryo Mentaram, dia salah satu fokus pembahasannya itu adalah tentang diri sejati dan diri yang bukan sejati itu. Nah, kita ini manusia modern ini terpecah, keluar dari diri sejati kita. Dan sekarang ini makin lama makin banyak dorongan bagi kita untuk keluar dari diri sejati kita itu. Jadi agar bisa lebih imajinatif, pertama adalah tadi, ya bukan pertama, tadi yang pertama disampaikan maksudnya. Memahami juga tentang imajinasi itu sendiri mengenai alam yang berbeda dari itu sendiri, gitu ya. Yang lebih luhur katanya. Nah, yang lebih luhur. Higher realms atau higher worlds. Dan juga setelah memahami, karena dengan memahami maka kita tahu jadi bahwa alam itu ada, gitu kan. Gitu. Makanya perlu belajar sehingga kita memahami dan mengetahui dan memahami bahwa alam itu ada, dan kemudian agar kita bisa mengaksesnya, ya tadi yang kedua adalah ya hati ini yang juga perlu dijaga agar bersih, gitu ya. Agar kita membuka tirai-tirai agar kita bisa mengakses ke sana. Betul ya? Betul. Nah, jadi kalau masih dalam konteks penerapannya juga Pak Haidar, tadi kan how to-nya lah kenal gitu ya. Kayak apa sih bentuk penerapannya dalam keseharian gitu sih imajinasi ini, yang bisa membantu kita untuk kembali ke diri kita yang sejati itu. Ya, tadi imajinasi itu kan ada dua, yang contagious dan discontagious. Yang contagious ini juga kita sekarang kurang juga sebelum kita lanjut ke yang discontagious. Sekarang misalnya dalam pendidikan itu kan semua serba standar. Murid itu dicetak oleh kurikulum yang rigid, ya, dan seringkali memusuhi imajinasi itu. Ya. Nah, makanya bahkan yang contagious imagination ini juga kita masih lack banyak. Jadi misalnya kebetulan saya bergerak di bidang pendidikan dari mulai taman kanak-kanak sampai SMA, itu selalu yang kita tekankan sekarang voice and choice. Voice and choice dari siswa, dari orang tua, ya. Jadi anak itu kira-kira dibiarkan untuk mendidik dirinya sendiri, yang di dalamnya guru itu hanya menjadi pelayannya dia. Kadang disebut fasilitator. Ya, facilitate his own learning. Ya, misalnya gitu. Nah, ini sangat penting betul. Kemudian nanti ada metode namanya project based learning atau problem based learning, ya. Nah, ini juga perlu diperhatikan juga di dunia pendidikan yang ini, ya. Caranya bagaimana? Caranya kalau yang ini lebih mudah kita bayangkan, biarkan anak itu explore sebanyak mungkin hal, ya, terutama yang dia passionate about. Nanti dari situ dia akan bisa mengembangkan potensi imajinatifnya itu. Ya. Itu yang dari segi praktis. Bahkan kalau di dalam ilmu imajinasi itu, cara mengembangkan imajinasi yang seperti ini itu adalah kita mengekspos diri kita dengan berbagai macam variasi apapun. Biarkan kita itu mengeksplor hal-hal yang tidak biasa. Keluar dari zona nyaman kita itu, bisa nanti kembalinya itu semacam memecahkan kebekuan, karena sebelumnya kita terlalu sering berada di. Nah, kalau kita mau lihat misalnya algoritma di dalam sosial media itu agak bahaya.
Karena menyebabkan orang justru ditarik berada di dalam echo chamber-nya sendiri. Artificial intelligence itu luar biasa bermanfaat, chatbot seperti ChatGPT, Gemini dan lain sebagainya. Tapi juga itu berbahaya sekali kalau dia menggantikan ruang berpikir orang yang menggunakan ChatGPT itu. Ya. Kalau pendidikan tidak jeli, guru malas, dan kemudian membiarkan muridnya menggunakan ChatGPT sebagai pengganti proses berpikirnya, kreativitas juga akan mati. Ya. Imajinasi pun. Ya, imajinasi akan, karena dia terima jadi. Kan imajinasi itu berkembang kalau dalam ilmu pendidikan ada yang disebut konstruktivisme. Ketika siswa atau siapapun membangun sendiri pengetahuannya. Proses membangun itu yang membuat dia harus mengeksplor banyak hal untuk sampai pada jawaban terhadap apa yang persoalan yang dia carikan jawabannya itu misalnya. Ya, jadi kita harus hati-hati, ya, itu satu. Nah, kalau yang discontagious imagination itu, pertanyaannya tadi kan bagaimana menerapkan? Ya, bagaimana menerapkan itu? Nah, jadi menurut saya, ya sekarang ini itu kan orang selama ini takut kalau menerapkan imajinasi, maka orang memiliki delusi atau waham. Waham itu artinya memiliki pikiran yang tidak punya akarnya di realitas. Karena realitas itu dianggap ini saja. Gitu. Pemahamannya akan realitas itu sendiri. Realitas hanya itu. Jadi orang menjadi takut. Berkhayal itu menjadi takut. Padahal kalau kita lihat, saya ada bab saya pendek-pendek di sini. Saya mengklaim bahwa semua penemuan scientific discovery yang mengubah sejarah kemanusiaan itu mulainya dari imajinasi. Dan orang suka lupa mengira bahwa scientific method itu, bahwa semua scientific discovery itu ditemukan dengan scientific method. Keliru. Itu saya kebetulan mempelajari philosophy of science. Bahkan ketika saya research untuk disertasi saya research di the Department of History and Philosophy of Science di Indiana University di Bloomington. Itu yang disebut scientific discovery itu punya dua konteks. Konteks pertama yang disebut sebagai konteks of discovery itu sendiri dan konteks of justification. Ketika penemuan itu bisa nggak dijustifikasi, sejalan nggak dengan teori-teori yang sudah established atau diterima sebelumnya, sejalan nggak dengan percobaan-percobaan atau eksperimen empiris, secara pragmatis terbukti benar atau tidak. Itu sebetulnya hanya setengah dari proses penemuan sains. Tapi scientific discovery ketika teori itu ditemukan, itu tidak scientific. General dan specific theory of relativity Einstein, itu kan ditemukannya lewat imajinasi. Sehingga Einstein mengatakan, I'm more an artist than a scientist. Misalnya, imagination is more important than knowledge. Itu kalau kita pelajari, saya suka ngasih contoh lagi, seorang ahli matematik yang menemukan lebih dari 100 teori matematik yang dibagi orang. Orang India namanya Srinivasan Ramunujan. Itu dia selalu menemukan teori matematiknya itu dengan ketemu mimpi ketemu Dewi Hindu. Kalau pernah belajar tabel unsur kimia Mendeleev, itu lewat mimpi. Rumus kimia siklikal benzin itu ditemukannya lewat mimpi. Hukum gravitasi Newton itu juga dalam keadaan antara jaga dan tidur. Kalau kita lihat semua itu ditemukannya lewat mimpi. Makanya ada seorang filosof sains namanya Feyerabend yang mengatakan, with regards to scientific methodology, anything goes, kata dia. Nggak ada metodenya. Menemukan proses penemukannya ini. Nggak ada metodenya. Boleh pakai metode puasa Senin Kemis. Saya suka ngasih contoh misalnya, dulu di tahun 81 atau berapa, hadiah Nobel Fisika diberikan kepada 2 orang. Satu namanya Steve Weinberg, satu Abdus Salam, Muslim. Nah, Steve Weinberg ini ateis.
Abdus Salam tuh ilham penemuan teorinya itu dua-dua teori simetri yang didapat hadiah Nobel karena dianggap menyumbang kepada upaya orang untuk menemukan the theory of everything. Rumus, nah ini yang menarik. Sebuah rumus yang berlaku di benda besar dan benda subatomik. Karena sekarang itu kan yang subatomik nggak bisa diterapkan di benda besar nggak bisa di subatomik karena apa quantum entanglement dan lain sebagainya. Nah, yang Steve Weinberg ini ateis. Abdus Salam ini mendapatkan ilhamnya dari salah satu ayat di surat Yasin yang mengatakan bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu berpasangan. Nah, kalau betul sains itu tidak boleh ada hubungannya dengan agama atau dengan hal-hal seperti itu, nggak mungkin dia dapat Nobel. Dan nggak mungkin dia dapat rumus yang sejalan dengan yang ditemukan oleh orang ateis. When it comes to the discovery itself, itu anything goes. Nah, jadi orang suka keliru. Imajinasi ini bahkan penting di dunia sains. Apalagi di sains ilmu sosial, social sciences. Sekarang ada etnografi, itu 100% imajinatif. Ya. Sebetulnya semua imajinasi itu ya satu, cuman levelnya aja beda-beda. Makin dia dari ilmu sains positif, makin ke atas dia makin subtle, ya, makin subtle. Tapi sebetulnya sama. Jadi imajinasi ini dibutuhkan di manapun. Srinivasan Ramunajan itu jelas kok, itu pengalaman religius kok. Mimpi atau a vision of meeting with the Hindu goddess yang memberi dia ilham tentang itu misalnya. Jadi sambil diminum Pak Haidar. Oh iya. Jadi soal proses discovery-nya, menemukannya bisa dari mana saja dan imajinasi seringkali atau sangat sering punya peran sangat besar. Nanti yang satu lagi adalah proses justifikasinya, ya, gitu, betul. verifikasinya itu, gitu kan. Ya. Itu soal yang penting terverifikasi secara saintifik gitu kan. Soal asal usul ide ilhamnya dari mana nggak masalah. Dan tidak pernah benar-benar saintifik gitu. Ya. Kalau kita lihat misalnya sampai abad pertengahan abad 15 itu penemu teori-teori sains itu dukun. Apa istilahnya? Hermetis. Hermetis itu dukun. Ya. Coba lihat sejarah sains. Pythagoras itu kan seorang spiritualis, misalnya kalau kita lihat Pythagoras. Ya. Terus kita lihat berbagai teori sampai abad 15 itu dukun. Kalau dalam sejarah Islam itu yang menemukan itu adalah agamawan. Ibnu Sina yang menulis buku Al-Qanun fit Tibb, The Canon itu dipakai sampai abad 18 di Universitas Eropa. Itu dia ahli filsafat Islam misalnya. Kemudian Ar-Razi itu juga ahli teologi. Abu Bakar Ar-Razi disebutnya Razes. Itu ahli teologi, tapi dialah yang menemukan banyak teori-teori tentang ilmu kedokteran misalnya. Nah, belakangan setelah abad 15, 5 abad terakhir itu dipisahkan. Nggak boleh ada hubungan dengan ini. Padahal the discovery itself always is discovered through macam-macam method. Ya, kemajemukan metodologi, macam-macam metodologi. Lalu gini Pak Haidar, kalau misalnya tadi kan memahami dulu keberadaan alam itu, kemudian nextnya untuk bisa mengaksesnya adalah membersihkan hati agar tirai-tirai ini bisa kita hilangkan. Kita hilangkan lah, kita lepas gitu ya. Sehingga aksesnya ke sana bisa terbuka. Nah, untuk membuka dan melepas tirai-tirai, mengangkat tirai-tirai ini, ya, membersihkan hati dan mengangkat tirai-tirai ini, di satu sisi itu pun juga butuh imajinasi kan. Ya. Jadi kayak bukan dilema apa ya istilahnya itu. Jadi kayak tujuannya agar kita lebih imajinatif, tapi itu pun juga butuh imajinasi juga gitu. Itu kalau di dalam ajaran laku mistik, ya, ajaran
menjalani kehidupan tasawuf atau mistik itu dari ada yang menyebut ada 10 stasiun, 100 stasiun, perjalanannya itu melewati stasiun-stasiun sebelum sampai ke tujuan. Ada yang bilang 1000 manzil ya. Itu yang pertama itu adalah yaqadhah. Yaqadhah itu being awake. Jadi orang nggak mungkin bisa mulai proses berpikir imajinatif itu kalau dia tidak sadar ada alam imajinatif atau setidaknya alam lain di luar alam yang bersifat materialistik itu. Nah, jadi ini perlu modal juga ini. Kalau orang merasa dia tidak berpikir imajinatif dan dia pikir hidup ini yang material, ya dia nggak akan beranjak dari situ. Ya, makanya kadang kalau di dalam kehidupan mistik itu kebenaran itu bukan hanya subjektif, tidak hanya juga scientific, tapi ada yang disebut kebenaran otoritatif, ada authority. Nah, ini yang dihilangkan sekarang nih di dalam peradaban modern ini, kan kebenaran yang authoritatif ini itu hanya diartikan authoritatif itu ahli di bidangnya. Tapi authority itu misalnya kalau di dalam beragama, kitab suci itu sumber kebenaran authoritatif. Tokoh yang tercerahkan, dan biasanya tokoh tercerahkan di dalam agama itu tokoh yang juga as an individual, he's morally good. Itu juga sumber kebenaran. Kalau dalam tasawuf itu disebutnya syekh, disebutnya mursyid. Kadang-kadang orang itu sulit keluar dari dunianya sendiri kalau tidak dibantu dengan orang dari luar. Kamu ini hidup di dalam tempurung. Kata orang kan kalau katak di dalam tempurung, dia pikir dunia itu tempurung. Nah, jadi kadang ada orang yang mendapatkan katakanlah sebut hidayah, petunjuk dari dalam dirinya untuk keluar dari tempurungnya. Tapi sebagian orang butuh authority. Nah, ini yang kadang dihilangkan. Ya, apa yang disebut sebagai demokrasi atau humanisme atau apapun itu sudah menghilangkan kepercayaan terhadap authority. Agama itu juga dianggap sumber kebenaran otoritatif yang di zaman sekarang justru mengganggu perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya. Dianggap seperti itu. Iya, dianggap seperti itu. Itu kerugian besar sebetulnya. Dan itu pun juga bisa saya bilang karena minimnya imajinasi juga dalam memahami agama sehingga melihat agama menjadi seperti penghalang padahal justru sebaliknya. Nah, persis orang seringkali misalnya berbicara agama itu begini, tapi dia tidak pernah betul-betul mengetahui agama itu apa. Malah yang dia ketahui itu bagian paling sempit dari agama, dia pikir itulah agama. Ritualnya. Ya, ritualnya. Orang seperti Richard Dawkins itu misalnya. Ya, God Delusion. Itu kalau kita baca buku God Delusion itu, kepustakaannya entah 200 atau 300 buku. Tidak ada satupun, seingat saya, tentang philosophy of religion. Jadi dia pikir nggak ada itu, filosofi itu apa. Orang sekarang kan bilang filosofi itu apa. Begitu orang bilang filosofi nggak ada gunanya, itu berarti dia hidup di dalam tempurung sains yang bersifat material itu, misalnya. Nah, kok nggak baca dia? Baca dulu. Kalau dia baca dan dia membaca dengan hati yang terbuka, itu pasti akan lain. Problemnya itu, Richard Dawkins itu menganggap agama menghambat, bahwa Tuhan itu delusi. Tapi dia sebetulnya berada di dalam delusinya dia sendiri. Makanya ada orang yang menulis sebuah buku judulnya untuk lawan God Delusion itu dia nyebut. Pokoknya pakai delusion juga tapi lawannya dari itu. Pak Haidar, dalam keseharian atau sebelum sana saya sempat ada juga Pak Haidar menjelaskan tentang kayak contoh kisah Nabi Musa juga. Oh iya. Kaitan tentang imajinasi. Iya. Imajinasi kaitannya dengan akhlak lah. Gitu. Nah, itu kan konteksnya juga membersihkan
diri ya. Menjaga hati. Ya, dari kesombongan juga. dari itu. Boleh share sedikit juga mungkin buat yang belum. Oh iya. Iya, jadi saya kadang kalau berbicara tentang buku ini, saya mulai dari cerita tentang Nabi Musa itu. Kadang-kadang orang sombong itu orang yang nggak punya imajinasi. Karena apa? Karena dia hanya bisa melihat dirinya sendiri dan merasa dirinya sendiri itu paling baik. Jadi hidupnya itu di dalam tempurung dirinya. Dia pikir ya sumber kebenaran saya, sumber kebaikan saya, orang lain salah, orang lain tidak baik. Dia enggak, istilahnya kalau sekarang kurang piknik, kurang banyak ngopi gitu kan. Ngopi itu kan biasanya sambil jauh. Ya, kurang jauh. Nah, itu seperti itu. Nah, contohnya itu yang suka saya bawa kisah Nabi Musa ini ada beberapa versi, tapi kita enggak perlu akurasi ceritanya lah, pesannya yang penting. Ada seperti ini mirip Nabi Musa dan anjing, ada beberapa cerita. Tapi cerita yang suka saya bawakan itu Nabi Musa ini disebutnya kalimullah. Kalimullah itu sering diajak bicara sama Allah, sering ditegur juga. Nabi Musa itu. Suatu kali katanya dalam kisah Sufi ini dibilang Musa dipanggil Allah, kamu cari sesuatu yang lebih rendah dari kamu. Mungkin kalau orang biasa mikir, oh, Nabi kok, ya, semua orang lebih rendah dari dia. Nabi Musa mungkin di awal berpikir gampang. Nah, dia pergilah mencari itu. Saya tambahkan kisah misalnya, kita misalnya suruh cari orang lebih rendah, pergi ke pasar, lihat preman. Dengan tato seluruh tubuhnya, badannya besar, ngomongnya kasar. Wah, ini lebih rendah dari kita. Misalnya gitu. Nah, tapi Nabi Musa ini juga seorang nabi yang tahu bahwa ciptaan Allah SWT itu enggak ada yang buruk. Mungkin kalau orang seperti Nabi Musa lihat preman gitu, oh, belum tentu. Dia mungkin punya kelemahan dalam hal ngomongnya kasar. Tapi orang ini jangan-jangan cari uang di pasar ini untuk merawat ibunya yang sakit. Dia cinta sama ibunya, taat sama ibunya. Atau seperti Robin Hood itu, cari duit bantu orang-orang miskin. Nah, sehingga orang seperti Nabi Musa itu dengan imajinasi. Itu kalau orang nggak punya imajinasi, yang dilihat ya itu aja. Badan kekar, bertato, ngomongnya kasar, menakutkan orang, ya berarti itu orang buruk. Itu orang nggak punya imajinasi. Tapi seorang nabi, itu dia akan mikir, belum tentu. Hidup orang ini kan tidak direpresentasikan semata-mata oleh badan kekar, bertato, dan ngomong keras, bahkan kasar. Kita nggak tahu di baliknya apa. Itu kan suka dibilang apa istilahnya kalau bahasa Inggris itu, raksasa yang baik hati itu apa? Gentle giant. Iya, gentle giant misalnya. Kan itu ada istilah itu, gentle giant. Raksasa itu kalau dalam budaya Jawa disebut buto. Buto itu biasanya jahat. Tapi ada gentle giant, hatinya lembut misalnya. Terus misalnya, enggak, saya enggak tahu, enggak berani saya bilang. Lebih rendah dari saya. Disampaikan segala sesuatu itu sebetulnya cerminan Allah. Kita saja yang gagal melihat keindahannya. Terus Nabi Musa cari. Dia bilang, wah, dengan imajinasi dia yang selalu berusaha membayangkan ada kebaikan pada setiap orang. Dia bilang, wah, saya enggak berani. Saya mau kembali kepada Tuhan dan saya bilang enggak ada Tuhan yang lebih rendah dari saya. Nah, pas dalam perjalanan itu Nabi Musa lihat bangkai anjing. Anjing sudah dianggap ini. Bangkai busuk dimakan ulat. Nabi Musa tanpa pikir panjang, oh ini aja daripada saya tangan kosong bertemu Tuhan. Diangkat satu kakinya diseret, baru sebentar dilepas. Bangkai anjing itu dia menghadap Allah bilang, ya Allah, gak ada yang lebih rendah dari saya. Saya gak tahu ada sesuatu yang lebih rendah dari saya. Kata Tuhan, kalau tadi kamu datang membawa bangkai anjing ini dan bilang dia lebih rendah dari kamu, aku akan cabut kenabian dari kamu. Katanya. Nah, itu orang tidak sombong, itu harus punya imajinasi. Kalau orang nggak punya imajinasi, sombong. Mazhab lain mesti lebih jelek. Pemikiran Islam lain mesti lebih jelek. Orang ras tertentu mesti lebih jelek. Nggak ada ras lebih jelek itu. Kita nggak tahu aja. Kalau kita mau berimajinasi, banyak kelebihan. Ras itu cuma beda kelebihannya, beda kekurangannya. Jadi tidak sombong, itu hanya mungkin pada orang yang imajinatif. Ada misalnya kelompok-kelompok Islam yang suka ngafir-ngafirkan. Itu nggak punya imajinasi. Dia hanya bisa ngelihat beda dari saya mesti salah. Nah itu biasanya cerita ini saya hubungkan dengan
ajaran sufi lain. Itu Imam Ghazali dalam Ihya itu mengatakan, kalau kamu ngelihat orang itu tampil dengan keburukan atau tampil nyebelin, misalnya teman kerja mukanya merengut, julid dan lain sebagainya, jangan kamu judge dulu orang itu sebagai orang buruk. Kamu carikan 40 alasan untuk membenarkan sikap buruknya itu. Kenapa dia sampai bersikap buruk? Misalnya kalau penampilannya julid segala macam, tanyain, Pak lagi sakit gigi? Oh enggak, gigi saya sehat. Itu satu alasan. Enggak ada alasan itu. Dua, punya utang yang belum bisa dibayar sudah jatuh tempo hari ini. Enggak, saya punya tabungan di bank. Enggak. Habis berantem sama istri Pak? Enggak, tadi cipika-cipiki waktu berangkat. 3. Suruh nyari 40. Kita nyari 5 aja susah. Apalagi 10. Kata Imam Ghazali suruh cari 40. Itu kalau nggak pakai imajinasi apa bisa kita bayangin. Orang begitu tampil julid ini dasar nyebelin. Dia nggak punya imajinasi. Yang dia lihat wajahnya merengut, tidak menyenangkan. Nah begitu. Kata Imam Ghazali cari 40. Imam Ja'far Shadiq bilang cari 70. Nah, terus kata Imam Ja'far, kalau sudah kamu carikan 70 alasan, which is almost impossible, totally impossible cari 70 alasan. Ternyata ke-70 alasan itu tidak ada pada orang itu yang menyebabkan dia bersikap buruk, maka biasanya kalau saya tanya sama audiens orang bilang, baru kita boleh bilang orang yang buruk. Imam Ja'far bilang apa? Percayalah ada alasan yang kamu tidak tahu yang menyebabkan dia bersikap buruk. Ini kan imajinasi lagi. Dalam akhlak, dalam kehidupan sosial itu perlu imajinasi. Dalam akhlak individual itu perlu imajinasi. Dalam sains itu perlu imajinasi. Dalam kreativitas apapun perlu imajinasi. Dalam beragama juga perlu imajinasi. Dan itu yang hilang. Yang menyebabkan masyarakat kita termasuk masyarakat beragama itu kacau balau. Seperti di awal wawancara tadi saya bilang absennya imajinasi. Dan imajinasi ini bukan khayal yang delusional. Kalau di dalam istilah Latinnya itu imaginatio vera. Vera itu dalam arti variety dalam arti kebenaran, veritas. Bahasa Latin veritas. Imaginatio vera itu artinya real imagination atau true imagination. Di dalam Al-Quran itu ada, Al-Quran menggunakan istilah ru'yatul haq. Sering diterjemahkan sebagai mimpi yang benar. Tapi maksudnya true vision. Itu waktu Nabi mau ke Mekah haji, dicegah di tengah jalan, dihalangi sampai terjadi perjanjian Hudaybiyah, tapi Nabi harus pulang ke Madinah. Itu Allah memberikan visi sama dia. Ya, telah diberikan kepada Nabi ru'yatul haq, imajinatio vera itu. Bahwa tahun depan umat Islam akan masuk, kalian akan masuk ke Mekah dalam keadaan muhalliqina ru'usakum wa muqassirin. Kepalamu itu, rambut kamu dicukur habis atau dipendekkan. Itu kalau kita tahallul. Ya, tahallul. Kamu bakal haji tahun depan. Itu yang menarik ada dua. Satu penggunaan istilah ru'yatul haq. Ru'yah yang benar. Kedua, Allah menggunakan imajinasi lagi. Orang suruh membayangkan tahun depan tuh masuk Mekah, umroh, tahallul ada yang di ini, itu kan image, citra yang di Al-Quran tuh banyak menggunakan metafor di dalam ayat-ayatnya. Dan untuk memahaminya lagi-lagi memerlukan imajinasi. Bahkan untuk menjaga keimanan kita perlu belajar untuk berhusnudzon sama Allah pun itu pun juga butuh imajinasi juga gitu. Tadi menjaga kebersihan tadi itu. Saya mau tanya ini mungkin 2 pertanyaan terakhir Pak. Iya. Nggak terasa. Dan ini baru sedikit membahas apa yang ada di buku ini, sebetulnya masih sangat luar biasa sekali sebetulnya di sini. Tapi ini jadi subjudul dari awal nggak dibahas-bahas ya. Yeah. Karena saya tertarik dengan ini subjudul ini, menjelajahi kedalaman dan kelapangan spiritual Islam. Saya melihatnya misalnya begini, saya tertarik dengan kata menjelajahi, gitu kan.
Terus kemudian ada kedalaman dan kelapangan. Kayak misalnya kalau saya mikir simpel, kenapa nggak menjelajahi kedalaman spiritual Islam? Kenapa harus ada kelapangan? Itu pertama. Atau kenapa nggak menjelajahi kelapangan? Kenapa harus ada kedalamannya misalnya? Kemudian sepertinya, tolong koreksi kalau saya salah, menjelajahi kedalaman dan kelapangan ada spiritual Islam atau bukan hanya kelapangan Islam, misalnya, tapi apakah itu artinya terkait dengan esensi diri kita yang sejati tadi adalah spirit tadi, ruh tadi itu gitu, sehingga membawa bahwa pemahaman bahwa ini bukan sekedar bicara sesuatu yang sifatnya di permukaan aja loh, tapi justru intinya, esensinya gitu, intisarinya. Itukah kenapa ada kata spiritual Islam di situ, dan kenapa harus merasa ditambahkan nggak hanya kedalaman saja tapi ada kelapangan, atau nggak hanya kelapangan saja tapi ada kedalaman gitu. Kalau menjelajahi kan itu saya membayangkan dia memang itu menjelajah itu kayak ada semacam petualangannya dan imajinatifnya, terasa exploring gitu kan. Tapi kenapa Pak Haidar merasa harus ada dan kelapangan? Jadi kenapa harus ada dua? Apakah itu apa bedanya gitu? Pertama, kita sering menggunakan istilah batin. Batin itu dalam bahasa Arab sesuatu yang itu ma batona, sesuatu yang tersembunyi. Jadi sebetulnya yang kita sadari dan kita lihat, kita persepsi secara empiris itu sebetulnya bagian yang manifest, yang sebetulnya hanya merupakan cerminan dari sesuatu yang tidak manifest, yang tersembunyi, yang jauh lebih luas. Ya, itu pertama. Jadi ada, yang lebih luas itu biasanya kalau luas itu kan horizontal. Nah, tapi tidak ke dalam. Itu di sini ada saya gambarkan, saya lupa kalau nggak salah ya di salah satu pembahasan di bagian 2 itu. Di dalam hikmah Islam atau Islamic wisdom, existence ini, semua yang tercipta, alam semesta itu kadang disebut sebagai piramid keberadaan. Nah, piramid itu ada unsur, piramid itu kan dari Tuhan, melebar, itu ke lapangan. Tapi pada saat yang sama dia turun terus ke bawah. Makin dalam. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa pancaran ketuhanan itu sesuatu yang bukan hanya lebih dalam tapi juga lebih luas. Saya membahas tentang makna 7 langit dan 7 bumi itu apa. Nah, itu sebetulnya upaya saya untuk menggambarkan bahwa existence itu secara horizontal meluas dan secara vertikal menjadi lebih dalam gitu. Terakhir Pak Haidar, ada nggak sesuatu yang penting menurut Pak Haidar untuk disampaikan, tetapi belum tersampaikan karena saya belum tanya? Iya, hampir semua sih sebenarnya sudah tersampaikan, tapi salah satu prasyarat bagi orang untuk punya imajinasi, tadi sebenarnya secara implisit sudah kita singgung di sana sini. Itu adalah sebuah moralitas rendah hati, kerendah hatian. Nggak mungkin orang itu bisa berimajinasi kalau dia tidak rendah hati. Nah, orang modern ini termasuk misalnya sikap saintistik yang betul cuman sains, itu nggak rendah hati. Begitu kita mengatakan yang betul cuman sains yang positivistik, berarti kita menganggap diri kita sudah tahu semua. Misalnya Tuhan tidak ada. Itu juga pernyataan yang tidak rendah hati. Ketika kita mengatakan yang ada hanya ini, yang benar hanya ini. Ya. Itu sebetulnya sumber dari kesombongan. Makanya di dalam Al-Quran misalnya, sumber kekafiran itu penyangkalan artinya. Ya, deny, termasuk deny ketuhanan. Tuhan itu apa? Itu mesti disebutnya takabur. Makanya Nabi Muhammad mengajarkan tidak masuk surga seseorang yang di dalam dirinya ada sebutir zarah atau sebutir atom kesombongan. Nah, sebutir atom disebut apa?
Terakhir, apakah orang tanya, apakah orang yang pakai sandal bagus, baju bagus itu sombong? Tidak. Nabi Muhammad malah mengatakan innallaha jamil yuhibbul jamal. Tuhan itu indah dan menyukai keindahan. Nah, terus apa kesombongan itu? Dikatakan oleh Rasulullah, batorul haqqi wa ghamtun nas. Menutupi kebenaran dan meremehkan manusia. Nah, sebagaimana daya imajinasi itu menyebabkan orang menjadi rendah hati. Tapi seperti ketika kita bilang tadi, kita diskusi, bagaimana untuk jadi imajinatif kita juga perlu imajinasi, ya kan? Nah itu, kalau kita mau percaya ada dunia, alam yang kita tidak tahu dan perlu kita jelajahi, maka kita jangan menganggap diri kita cukup, jangan menganggap pengetahuan kita cukup, jangan menganggap sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita ketahui sebagai salah. Harus rendah hati dulu. Makanya konsep kerendah hatian yaitu dalam tasawuf disebut fakir. Ya, fakir, tapi ini fakir dalam hal ilmu pengetahuan, fakir dalam hal spiritual, fakir dalam berbagai hal, itu harus dimiliki. Sufi itu disebutnya fakir. Ya, Rasulullah mengatakan al-fakru fakhri. Kefakiranku adalah kebanggaanku. Jadi aku bangga menjadi orang yang fakir. Dia tahu bahwa sesempurna apapun dia, banyak hal tentang Tuhan yang Rasulullah itu tidak tahu. Ya, Rasulullah itu selalu berdoa, ya Allah, tunjukkan engkau sebagaimana engkau. As you are. Karena yang saya tahu selalu subjektif. Tidak pernah tentang Tuhan apa adanya. Nah, sebagai penutup saya mau kasih cerita soal kerendah hatian ini. Jadi satu kali Rumi itu sudah lama cari guru. Dia sudah hebat. Tapi dia merasa ilmunya ini kosong. Dia belum dapat ilmu sejati. Jadi dia merindukan seorang guru. Sampai suatu kali katanya dia di kota itu naik kudanya bagus, pakaiannya bagus, gagah. Ada pengikut-pengikutnya. Tiba-tiba dicegat sama satu orang, badannya kecil, rambutnya awut-awutan. Kecil. Dicegat siapa ini orang? Terus orang itu bilang, mana yang lebih hebat? Nabi Muhammad atau Bayazid Bustami? Karena Nabi Muhammad itu masih berdoa, ya Allah, tunjukilah aku tentangmu sebagaimana kamu apa adanya. Rasulullah mengakui dia nggak tahu tentang Allah Subhanahu wa taala karena zat Allah tidak pernah diketahui. Bayazid Bustami bilang, Bayazid Bustami bilang, mafil jubbah illallah. Tidak ada di dalam baju yang aku pakai ini kecuali Allah. Bahwa dia itu Allah, kira-kira gitu. Terus Rumi bilang, ini pertanyaan macam apa ini? Diceritakan dia jatuh pingsan karena pertanyaan itu. Bingung dia. Menjawab Bayazid Bustami, enggak mungkin ini Rasulullah. Tapi Bayazid Bustami sudah bilang anal haq atau itu hal-hal aja. Sampai dia bilang, mafil jubbah illallah. Sedang Nabi masih berdoa supaya diberi pengetahuan tentang Allah. Nah, itu jawabannya nanti. Itu orang ternyata Samsuddin Tabrizi yang kemudian menjadi gurunya Rumi. Apa jawaban terhadap pertanyaan itu? Itu Nabi Muhammad yang pengetahuannya jauh lebih tinggi dari Bayazid Bustami masih merasa rendah hati. Dia belum tahu tentang Allah SWT. Itu yang menyebabkan dia akan dapat sesuatu yang baru. Tapi Bayazid Bustami yang merasa dirinya sudah Allah, meskipun itu maksudnya bukan sombong. Bayazid Bustami tidak ada, yang ada hanya Allah. Ya. Nah, Bayazid Bustami yang saya mentok ilmu yang sampai di situ. Jadi yang lebih hebat siapa? Rasulullah. Ilmunya jauh lebih tinggi dari Bayazid Bustami, tapi masih tahu ada ilmu lain yang jauh lebih besar lagi. Ya itulah syaratnya untuk kita imajinatif, dan untuk itu diperlukan kerendah hatian. Luar biasa. Pak Edar, sekali lagi, insya Allah kita semua menjaga kerendahan hati dan kita semua dengan rendah hati. Soal berterima kasih juga atas obrolan ini, dan buat teman-teman semua, make sure sekali lagi ini
ini masih banyak sekali pembahasan yang sangat menarik di agama dan imajinasi ini. Terima kasih sekali lagi Pak Idris sudah menuliskan buku ini. Teman-teman bisa langsung kalau mau mendapatkan buku ini langsung bisa klik di videonya juga langsung bisa, atau buku-buku Pak Hidar yang lain silakan lihat di deskripsi video ini juga ada di situ. Dan insya Allah ini bukan obrolan terakhir. Insya Allah kita lanjutkan Ditunggu lagi. karya-karya selanjutnya. Dan buat teman-teman semua terima kasih sudah nyimak sampai sini. Semoga bermanfaat dan semoga dimanfaatkan. Assalamualaikum.